bihalal. Apa kira-kira halal bihalal itu? Salam-salaman. Yang kalian tahu itu, yang kita semua tahu itu halal bihalal itu adalah salam-salaman. Tapi kenapa kalau salam-salaman halal bihalal ini hanya diadakan biasanya setelah bulan Ramadan atau tepatnya dilaksanakan di bulan Idul Fitri? Padahal kalau cuma salam-salaman bisa nggak di bulan-bulan yang lain? Bisa nggak selain 1 Syawal? Bisa nggak di hari biasa? Nggak usah di sekolah bisa. Untuk sekedar salam-salaman bisa selain bulan Syawal. Tapi kenapa halal bihalal ini terutama di Indonesia hanya dilaksanakan di bulan Syawal? Sebetulnya halal bihalal ini bukan sebuah syariat atau bukan sebuah ketentuan yang diharuskan, tetapi halal bihalal ini adalah tradisi. Apa itu tradisi? Kebiasaan orang Indonesia. Dan hebatnya, halal bihalal ini diterapkan oleh orang Indonesia dimanapun mereka berada. Contoh, udah jelas kalau di Indonesia, orang Indonesia setelah melewati bulan Ramadan, memasuki bulan Syawal, ada di bulan Syawal mereka melakukan halal bihalal. Bahkan di luar negeri pun. Ibu sebelumnya pernah tinggal di Mesir. Ternyata halal bihalal ini tidak dilaksanakan, tidak menjadi kebiasaan orang-orang Mesir, tetapi orang Indonesia yang ada di Mesir, yang ada di negara manapun, mereka mengadakan acara halal bihalal. Oke, yang kita tahu kalau ada undangan acara halal bihalal, intinya makan, pasti ada makanan enak, pasti ada 4 sehat 5 warung. Untuk seorang yang berpendidikan, untuk siswa-siswi madrasah, penting kalian itu harus mengetahui sebenarnya apa itu halal bihalal. Halal, yang kalian tahu halal itu apa? Halal. Kalian belajar SD jus halal nggak? Kenapa kalian bisa tahu itu halal? Karena halal. Berarti kalau halal itu boleh dimakan. Halal itu berasal dari bahasa Arab. Asal katanya itu halal yahulu halalan. Artinya itu melepaskan, menguraikan. Hilul aqdi, melepaskan yang terikat, melepaskan tali. Jadi inti diadakannya halal bihalal ini melepaskan apa? Tali. Melepaskan sesuatu yang tadinya haram, melepaskan sesuatu yang tadinya terikat, yang tadinya terbelenggu menjadi terurai. Contoh, di bulan puasa makan itu di siang hari, halal atau haram? Halal. Makan di siang hari di bulan puasa halal atau haram? Halal. Halal atau haram? Haram. Yang halal di bulan puasa itu di siang hari itu nahan, makan dan halal atau haram dimakan di siang hari? Halal. Halal yahulu halalan. Kata halal ini berasal dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Itu kenapa kata halal selalu disandingkan dengan kata thayyib. Oh, makanan ini halalan thayyiban, perbuatan ini halalan thayyiban. Sesuatu yang halal
dihalalkan memakan jeruk. Baik tidak jeruk untuk tubuh kita? Baik. Baik tidak? Baik. Kenapa kata halal disandingkan dengan thayyib? Karena tidak setiap yang halal itu thayyib. Thayyib itu apa sih? Kalian belajar bahasa Arab. Apa thayyib itu? Baik. Baik. Yang diperbolehkan itu belum tentu baik. Halal. Contoh, gula. Gula itu boleh nggak dimakan? Boleh nggak dimakan? Boleh. Tapi kalau berlebihan baik tidak untuk kesehatan? Baik. Kenapa? Kalau kalian makan atau melakukan sesuatu itu harus yang halal dan thayyib. Jadi inti yang barusan ibu sampaikan, inti dari halal bihalal itu melepaskan yang kalian sebelum bulan Ramadan atau bahkan di tengah-tengah bulan Ramadan pernah ada perselisihan. Kelas A berselisih dengan kelas B gara-gara apa? Rebutan sapu sampai jadi bahan gibah di kelas, sampai membelenggu di dalam hati, ke bawah mimpi. Setelah melewati bulan Ramadan, halalkan, lepaskan sesuatu yang tidak baik yang kalian rasakan itu. Si A dengan si B iri, A iri kepada si B, kelas A iri kepada kelas B. Udah, setelah bulan Syawal lepaskan sesuatu yang tidak baik itu, halalkan, lepaskan, biarkan semua itu menjadi terurai. Jangan sampai ada yang masih terikat sesuatu yang tidak baik di dalam hati. Lalu sebenarnya kita hidup di dunia ini tidak hanya bersandingan dengan manusia. Kita tidak hanya diwajibkan untuk berbuat baik kepada manusia, tetapi sebagai manusia kita punya dua kewajiban yang harus kita bangun dalam membangun menjaga kewajiban hubungan baik. Pertama, kalian mungkin pernah mendengar bahwa kita sebagai manusia harus punya hablum minallah. Pertama hablum minallah, dua hablum Minannas. Annas, manusia. Apa itu manusia? Siapa sih manusia itu? Manusia itu apa? Orang. Apakah hanya orang? Manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu yang seperti apa? Yang tidak bisa hidup sendiri, yang pasti membutuhkan orang lain. Kamu orang yang sukses, punya harta, punya sawah, punya makanan, punya stok sampai 10 tahun ke depan. Tidak menjamin kamu tidak membutuhkan orang lain. Contoh, kalau kamu sakit, apakah kamu tidak membutuhkan dokter? Butuh? Sekarang kamu haus. Kalau kamu haus, kamu butuh minum. Dari mana minuman itu? Dari BLI. Kalau nggak ada BLI, kalau nggak ada yang jualan di sini, kamu kehausan, kamu kelaparan, bisa nggak kamu makan dan minum? Bisa. Itu tandanya kamu butuh orang lain meskipun kamu punya uang. Mungkin kamu merasa, Bu, saya udah nggak ada masalah sama manusia, saya nggak ada masalah sama teman-teman, nggak ada masalah sama orang tua. Tapi kenapa rasanya masih ada yang mengganjal? Kenapa rasanya hidup saya masih sumpek, masih mumet? Ketika hubungan dengan manusia jajar, kamu merasa sudah baik, tetapi kehidupan kamu terasa sempit. Coba lihat hubungan kamu dengan yang di atas, itu Allah. Siapa tahu kewajiban kamu kepada
kepada manusia sudah terpenuhi, tapi kewajiban kepada Allah belum terpenuhi. Apa kewajiban kita kepada Allah? Mengikuti segala perintah dan larangannya. Kita sebagai manusia sama Allah diberi nikmat mata, dikasih hidung, dikasih mulut, tangan, kaki. Kata Allah, saya beri kamu mata. Tapi perintahnya mata ini harus diperlihatkan kepada sesuatu yang halal, yang baik. Ketika kamu menggunakan mata kepada sesuatu yang haram, berarti kamu telah merusak hubungan kamu dengan Allah. Berarti kita telah merusak hubungan kita dengan Allah. Kita diberi mata, diberi hidung, diberi telinga. Allah bilang, pakai telinga kalian untuk mendengarkan sesuatu yang baik. Ketika kamu malah membelokkan telinga itu untuk melihat sesuatu yang tidak baik, berarti kamu telah merusak hubungan kalian dengan Allah. Berarti kalian tidak menggunakan telinga itu kepada yang halal, tetapi menggunakannya kepada yang haram. Kenapa sih ada yang halal dan haram? Kenapa ada yang diperbolehkan? Kenapa ada yang tidak diperbolehkan? Haram, haroma. Haram itu berasal dari kata haroma. Tujuan dari diharamkannya sesuatu itu tidak lain tidak bukan untuk menjaga kehormatan. Haroma sananya menjadi hurma. Allah mengharamkan kamu mencuri. Allah mengharamkan kalian menggunakan tangan kalian untuk mencuri. Tujuannya untuk menjaga kehormatan. Kita lihat saja di lingkungan sosial di daerah. Siapa yang tahu kemarin-kemarin ada berita maling? Ada yang tahu? Di Gantar, di Kecamatan Gantar di Indramayu ini ada berita maling. Ketika seseorang ketahuan maling menggunakan tangannya untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya, kira-kira di masyarakat dia dihormati atau dikucilkan atau diasingkan? Semuanya dihormati gak seorang maling itu? Tidak. Itu tandanya tidak semata-mata Allah membolehkan A, mengharamkan B, kecuali tujuannya untuk menjaga kehormatan kalian. Perempuan diperintahkan untuk menjaga auratnya. Dari bagian atas harus ditutup, dijaga rambutnya, dijaga auratnya, pakaiannya, dijaga penampilannya. Tidak semata-mata Allah memerintahkan kalian untuk berhijab, tidak semata-mata Allah memerintahkan untuk menutup auratnya, melainkan Allah ingin menjaga kehormatan manusia. Jadi kalau kita merasa dengan manusia masih kurang baik, coba koreksi. Koreksi apa yang belum selesai hubungan kita sama Allah. Coba lihat sholatnya. Sholatnya sudah 5 waktu belum? Sholatnya sudah 5 waktu belum? Belum. Yang sholatnya belum 5 waktu, coba sempurnakan 5 waktu. Yang sholatnya sudah 5 waktu, sempurnakan lagi. Sholatlah dengan ilmu, bukan cuma wudhu yang penting basah, pakai mukena, pakai peci, kayak orang matok ayam, kayak ayam matok, kayak orang matok umpan makanan, tuk. Yang penting nunduk, yang penting sujud, yang penting gerak. Coba kalian cek rezeki yang Allah kasih dari anggota badan ini. Kaki, kamu bisa jalan dengan sempurna.
Coba perhatikan, pikir-pikir, kira-kira kaki ini sudah dilangkahkan kepada sesuatu yang halal belum? Apakah masih sering belok? Tangan, mata, dan lain sebagainya. Kenapa Allah memerintahkan seperti itu? Kenapa kita harus introspeksi? Karena kembali lagi, sesungguhnya khairukum indallahi atqakum. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia sebenarnya bukan orang yang paling cantik, bukan orang yang paling keren, bukan orang yang ototnya six-pack, tapi sebenarnya orang yang paling baik di hadapan Allah itu adalah manusia yang bertakwa. Gimana caranya biar kita menjadi manusia yang bertakwa? Tempuh jalannya. Jalannya itu dengan cara beribadah, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah. Karena apabila takwa itu sudah ada dalam diri kita, maka sifat-sifat baik itu akan muncul dengan sendirinya. Maka melaksanakan sesuatu yang halal yang diperbolehkan itu akan refleks, kita bakal lebih berat ke arah situ. Ketika orang yang bertakwa, contoh siswa-siswi madrasah, mencerminkan siswa-siswi yang bertakwa. Sifat-sifat yang muncul dari siswa-siswi yang bertakwa itu diantaranya satu, tidak berbohong. Dua, belajar dengan sungguh-sungguh. Tiga, ketika belajar enggak kamar mandi, padahal ke warung. Jujur atau bohong? Bohong. Apabila yang muncul itu bukan sifat-sifat ketakwaan, bukan sifat-sifat yang baik, berarti yang muncul, yang dominan pada diri kita itu berarti sifat yang masih kurang baik. Jadi kembali lagi, inti ini sama-sama mengingatkan diri saya sendiri, mengingatkan kita semua bahwa inti dari halal bihalal ini bukan hanya makan-makan, bukan hanya futur, bukan hanya bersenang-senang dengan makanan yang masih lewat mulut, tetapi menghalalkan, melepaskan, menguraikan segala sesuatu yang haram, segala sesuatu yang tidak baik, segala sesuatu yang masih terbelenggu dalam hati. Kedua, coba introspeksi diri. Kalau hidup kita terasa sempit, rezeki masih seret, belajar masih susah, di kelas masih ngantuk, terus bawaannya males. Coba introspeksi diri, hubungan kita sama Allah itu kayak gimana? Baik atau tidak? Karena otomatis kalau kita melanggar aturan Allah, maka otomatis dengan manusia pun akan kurang baik. Udah 7 menit ya? Udah lebih. Sekian inti yang bisa Ibu sampaikan pada acara halal bihalal ini. Ini bukan tausiah tapi sekedar sama-sama mengingatkan, khususnya mengingatkan diri sendiri. Umumnya mudah-mudahan ada sedikit yang bisa kita ambil hikmahnya pada acara halal bihalal ini. Nanti ketika kalian musafahah, ketika kalian salam-salaman, jangan cuma salam tempel tangan aja, tapi ketika salaman itu jangan sampai kamu masih ada yang terbelenggu, masih ada unek-unek, tapi ketika salaman itu lepaskan semua kebencian, iri, dengki, segala sesuatu yang pernah terjadi yang tidak baik antara diri kalian dengan teman itu, lepaskan, halalkan. Siap? Siap. Oke, nanti pas salam-salaman ingat, jangan cuma salam-salaman tapi halalkan, lepaskan, maafkan. Jangan sampai di hari kemenangan ini kita masih menyimpan sifat-sifat yang tidak baik. Udah ya, yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan
ada yang bisa diambil hikmahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.